suatu hadiah talenta atau yang namanya kalau kita bilangnya spiritual gift. Jadi satu kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita hari ini lebih banyak akan melihat kepada diri kita sendiri daripada kita mendengarkan dan belajar, ya. Nah, nanti kita akan bagi dalam 4 kelompok, ya. Jadi saya tidak datang sendiri, saya bersama teman-teman. Saya akan perkenalkan dulu. Kami dari tim Agustinus. Jadi salah satu bentuk atau bidang pelayanan di pembinaan di Gereja Yesus Ketapang adalah Sekolah Agustinus. Ya. Nah, ada 3 teman yang bersama saya hari ini. Ada Rafael, terus ada Greta, dan ada Boy. Ya, nanti kami akan bersama-sama melayani Bapak dan Ibu pagi ini. Nah, sebelum kita bicara tentang diri kita, sebelum kita mengisi nanti beberapa pertanyaan yang untuk kita jawab, kita akan melihat dulu kenapa ya kok Tuhan memberikan kemampuan khusus kepada kita. Nah, saya mau tanya ke Bapak dan Ibu, siapa di sini yang rajin datang ke persekutuan doa? Boleh tahu? Yang sering datang ikut ke persekutuan doa? Ada, puji Tuhan. Siapa di sini yang suka menyanyi, menyumbang, ikut paduan suara? Ada? Banyak ya? Banyak, puji Tuhan, ya. Siapa di sini yang suka membantu untuk beres-bereskan gereja, menyiapkan LCD, buku-buku pujian, Alkitab disiapkan, entah itu mau ibadah, entah itu mau persekutuan doa, entah ada acara khusus, ada? Ada. Nah, berarti beragam, ya. Nanti kita akan lihat. Nah, kita mulai dengan pertanyaan ini nih. Apa yang kita perlukan agar dapat melayani dengan efektif dan maksimal? Artinya begini, dalam satu gereja ada kejadian begini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, seseorang, sebutlah namanya A, ya, sebutlah namanya A. Si A ini baru aja dilantik jadi pengurus. Nah, pengurus penginjilan. Jadi dia membantu gereja untuk pelayanan penginjilan. Misalnya kalau di Ketapang itu ada pelayanan penginjilan namanya Yayasan Berkat gitu ya. Nah, misalnya si A ini baru dilantik nih jadi pengurus di tim penginjilannya GKK gitu ya. Nah, kemudian 1 bulan berjalan, 2 bulan mulai dia begini, aduh kayaknya saya ini ya capek hati, kayaknya saya susah nih kalau harus ikutan sama ini, terus apalagi kalau saya disuruh datang ke rumah sakit terus nginjilin orang gitu ya, tanya Ibu mau saya doakan percaya Yesus. Waduh, saya nggak bisa ngomong nih kalau kayak gitu-gitu. Aduh, gimana ya? Padahal saya BP lagi gitu ya. Terus akhirnya si A ini bilang sama ketua, maaf ya, kayaknya saya nggak jadi dah melayani di sini. Terus ketuanya bilang gini, loh, kan udah dilantik, masa mau mundur gitu ya? Aduh, tapi saya udah nggak mau dah, udah dah, ya saya nggak ini dah, saya yang lain aja lah. Enggak saya enggak ini. Terus ketuanya bilang, aduh jangan deh, doain dulu ya. Kita kan di tim PI ini cuma sedikit, jadi doain dulu. Nanti habis berdoa, baru ngomong lagi. Nah, terus si A ini merasa, didoakan juga saya tetap aja nggak bisa gitu ya. Udah mendingan saya nggak usah deket-deket sama itulah, tim PI lah, saya ngumpet aja lah.
mulailah dia menarik diri ya, nggak datang gitu ya. Kalau ada rapat, ada persekutuan khusus buat tim TI udah nggak datang lagi. Jadi mulai dicari, waktu dicari dia bilang, enggak, hasil doanya memang saya nggak bisa di situ, udah dah nggak mau gitu ya. Mungkin itu pernah kita alami juga dalam bentuk yang agak beda gitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat hal-hal ini, kita mencoba untuk supaya tidak seperti si A, dalam tanda kutip ya, supaya saya waktu melayani itu benar-benar menikmati sukacita pelayanan itu, dan saya merasa saya ada di tempat yang benar karena saya senang melakukannya dan Tuhan memberi saya kemampuan untuk itu ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Nah, sebenarnya ini ada 5 hal. Nah, jadi supaya kita bisa tahu pelayanan kita ini efektif dan benar-benar kita nikmati berhasil dengan baik gitu ya bersama-sama, ini ada 5 hal yang kita lihat. 1, karunia rohani kita. Yang kedua, hatinya kita di mana, bebannya kita di mana, kita merasakan benar-benar tergerak di mana. Terus yang ketiga, bakat yang Tuhan berikan. Yang keempat, tipe kepribadiannya kita, apakah kita orang yang suka ngomong, suka ketemu orang itu suka gitu ya, ngobrol ya, senang, kan ada orang yang begitu ramah gitu ya. Tapi ada orang yang sukanya istilahnya di belakang meja gitu kan, menulis, terus bikin-bikin, siap-siapin ini gitu ya. Ya nggak usah harus di depan umum deh ngomong-ngomong begini, itu mah bukan saya gitu ya. Nah, jadi itu juga menentukan. Nah, terus yang kelima, pengalaman hidupnya kita, karena Tuhan akan memakai pengalaman hidup kita. Seperti ibu tadi merasakan bagaimana Tuhan menolong ya, waktu sakit, aduh benar-benar berasa tuh doa saya dijawab Tuhan gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi, akan memberi. Cuma kalau kita hari ini ngomong 5 hal ini, nanti sampai besok pagi kita pulangnya ya. Jadi sabar, kita bukannya satu-satu ya. Untuk yang BSP pertama ini, kita akan masuk ke spiritual gift-nya, karunia rohaninya. Nah, ya. Jadi pagi ini kita akan sama-sama menemukan karunia rohani kita. Nah, ini yang Alkitab katakan tentang karunia rohani. Saya mungkin yang 1 saja ya. Jadi dari 1 Korintus 12 ayat 1. 1 Korintus 12 ayat 1. Itu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 12 ayat 1. Ketemu? Boleh kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 12 ayat 1. 3, 4. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi Rasul Paulus pada zaman dulu juga gitu ya, kepada jemaat di Korintus sudah mengatakan hal ini, bahwa kita, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Korintus bahwa jemaat Korintus, anak-anak Tuhan pada masa itu harus tahu karunia-karunia rohaninya. Nah, kalau bahasa Inggris bilang dengan istilah I do not want you to be ignorant. Ignorant itu artinya mengabaikan, menyepelekan. Ya, jadi Paulus menasihatkan kepada setiap anak Tuhan, setiap jemaat di Korintus pada waktu itu untuk perhatikan karunia-karunia rohanimu. Jangan diabaikan. Jadi kita harus tahu, penting